Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan inspeksi mendadak terkait pemerasan tenaga kerja Indonesia yang ada di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dalam sidak itu KPK sempat menahan 18 orang, diantaranya 1 anggota TNI dan 1 anggota kepolisian. Namun semua oknum yang diduga sebagai pemeras itu hari ini dibebaskan dengan alasan kurangnya alat bukti. Itulah nasib yang menimpa tenaga kerja Indonesia kita. Pulang untuk berkumpul bersama keluarga, membawa hasil jerih payah selama kerja di luar negeri, malah diperas oleh bangsa sendiri. Yang ironisnya justru dibekingi oleh aparat, oknum aparat tentunya. Mengapa praktik yang disinyalir sudah cukup lama terjadi ini masih terus berlangsung? Kita akan berdiskusi dengan narasumber yang pertama. Di studio telah hadir bersama saya pemirsa, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI, Gatot Abdullah Mansur. Selamat malam Pak Gatot. Selamat malam Pak. Apa kabar Pak, sehat? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih bersama kami. Dan juga pemirsa, kita sudah tersambung melalui telepon bersama Kabareskrim Polri, Komjen Polisi Suhardi Alyus. Pak Suhardi, terima kasih Pak bergabung bersama kami Pak. Terima kasih banyak Mas Doni, selamat malam pemirsa. Ya, Pak Suhardi, kami mengapresiasi apa yang dicapai oleh Pak Suhardi bersama teman-teman aparat kepolisian terkait dengan sidak di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Tapi sayangnya 18 orang itu sudah dibebaskan hari ini Pak. Komentar Anda Pak? Gini, Mas Doni ya, supaya tahu bahwa untuk penegakan hukum itu kita membutuhkan bukti-bukti. Nah, ini tadi malam, yang kemarin malam dengan KPK sudah punya data lengkap. Bagaimana permainan-permainan sinyalemen dari seluruh kejadian-kejadian yang ada di seputar Bandara Soekarno-Hatta yang merupakan lingkup semacam miniatur kecil dari pemerintahan. Karena di situ juga terlibat beberapa instansi pemerintah yang juga mengurusi masalah-masalah TKI ini. Yang pertama di situ ada otoritas bandara dengan Angkasa Pura II-nya, kemudian ada BNP2TKI, ada Bea Cukai, ada imigrasi, ada kepolisian dan sebagainya. Nah, dalam operasi tadi malam itu kita mendapatkan 18 itu terdiri dari 3 oknum, 1 oknum TNI, 2 oknum Polri, dan 15 itu preman-preman yang bertugas atau bekerja sebagai supir-supir ataupun yang mengantar ke supir-supir tersebut. Nah, sekarang ini dalam proses kita memang tidak ada korban, sehingga kita mengidentifikasi seluruhnya kita foto dan kemudian kita buatkan pernyataan. Dan kemudian kita sosialisasikan sore ini Polda Metro Jaya itu menggelar jumpa pers dengan menunjukkan foto-foto dari seluruhnya 18 orang tersebut untuk minta kepada masyarakat tolong yang pernah menjadi korban dari orang-orang tersebut untuk melapor sehingga bisa kita proses hukum. Inilah tugas kita supaya bisa betul-betul membuat jerah, karena selama ini penegakan hukum atau mungkin juga upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan kedatangan TKI yang mendapat perlakuan yang tidak baik ini terkesan masih parsial, masih sendiri-sendiri. Nah, KPK lah yang menginisiasi untuk melihat seluruhnya permasalahan secara baik. Kemudian membuat compliance dengan dimotori oleh juga dengan UKP 4 sehingga bisa tahu persis. Nah, itulah kenapa UKP 4, KPK dan kami turun pada malam itu dan menangkap semua ini. Sebenarnya kalau kita mau jujur bukan cuma sini saja yang KPK punya data. Di BNP2TKI pun juga ada beberapa permasalahan yang perlu diingatkan. Seperti contohnya, itu banyak sekali penukaran kurs, pemaksaan penukaran uang asing dengan kurs yang semaunya. Itu sudah punya data di KPK itu sebenarnya. Cuman malam itu tidak tertangkap gitu. Nah, hal-hal semacam ini harus kita urai. Ini akan dipelajari betul oleh KPK dengan bikin tim sendiri di Litbangnya, dengan juga UKP 4, dan kami akan ikut masuk di situ semuanya, Mas Doni, sehingga betul-betul kita bisa urai permasalahan secara integrasi, tidak berkesan parsial-parsial lagi yang sifatnya cuma sementara-sementara saja. Demikian, ini yang penting koordinasi lintas sektoral ya Pak Suhardi. Tapi Pak, yang dimaksudkan dengan tidak adanya bukti yang cukup kuat itu apakah salah satunya harus ada pengaduan dari masyarakat yang menjadi korban? Loh gini Mas, kalau dalam konstruksi hukum kita menuduh orang, mengambil orang kan harus ada korbannya, ada barang buktinya, baru kita bisa proses. Nah, pada malam itu mereka kita ambil karena sudah diintai, sudah lama diikuti oleh teman-teman dari KPK. Inilah orang-orang aktor-aktor yang semacam ini yang sering berkeliaran di situ. Itu pun masih beberapa lagi oknum-oknum petugas yang tidak ada malam itu, yang seharusnya sudah kita identifikasi, akan kita ambil juga malam itu, Mas Doni. Ya,
Baik Pak, saya ke Pak Gatot dulu Pak Suwardi. Pak Gatot, ini kan kalau kita bicara atas nama data, mungkin BNP2 TKI bersama kepolisian juga sudah memiliki data oknum orang-orang yang dicurigai melakukan upaya-upaya seperti yang ditemukan dalam sidak itu. Apakah ada kesamaan Pak? Misalnya orang-orang yang 18 orang itu ternyata juga BNP2 TKI juga punya catatan tentang mereka? Begini, kita punya catatan memang. Oleh karena itu, kami ini meng-hire perwira menengah Polri untuk ditugaskan di BNP2 TKI. Di BKO di kan, ya? Selapajang, di Selapajang. Sekarang itu seorang kombes di sana dan beberapa orang perwira menengah dan sampai ke brib to brib dan sampai ke bawahnya. Untuk apa ini Pak? Ya, untuk mengawasi dan untuk menangani hal semacam itu, untuk mengamankan lah intinya. Jadi untuk mengamankan TKI yang pulang. Ya, jadi oleh karena itu kita punya namanya BPK TKI. Jadi Badan Pelayanan Kepulangan TKI. Itu dipimpin oleh seorang kombes dan itu staf BNP TKI Pak. Kita hire. Di BNP TKI juga punya satu direktorat Pak. Direktorat Pengamanan dan Pengawasan. Itu juga dipimpin oleh seorang brigadir jenderal polisi Pak. Nah, itu tugasnya itu ya untuk mengawasi di semua pelabuhan-pelabuhan supaya diamankan. Di Tanjung Pinang juga seorang kombes kita tugaskan di sana. Di Pontianak juga Nunukan Entikong juga seorang polisi. Jadi terima kasih Pak Kabareskrim atas kerjasama ini. Dan sekarang ini memang menurut laporan dari Kapolresta Soekarno-Hatta, mereka juga sudah menindak polisi-polisi yang nakal itu. Gitu. Saya juga sudah serapat dengan Kapolresta di Soekarno-Hatta. Saya sudah rapat dengan Dirut Utama Angkasa Pura II. Mereka juga sudah menindak orang-orangnya itu. Tapi sepertinya kok nggak habis-habis Pak Gatot. Istilahnya ini kan dari tahun ke tahun persoalan yang menahun, tapi selalu kasusnya sama saja. Padahal sudah banyak polisi di situ. Makanya ini mungkin kalau menurut saya Pak Kabareskrim mungkin harus ditungguin ya di sana itu. Nggak apa-apa. Jadi di airport itu, berseragam di sana itu ada aparat polisi tiap hari, gitu 24 jam. Karena kita juga kan mendeplor BNP itu 24 jam di sana itu. Di sana punya 209 staf kita itu di sana, dibagi 3 shift, jadi selalu ada 24 jam. Jadi di setiap sudut dimanapun mesti ada aparat keamanan di sana gitu. Khususnya berseragam ya? Iya, jadi mereka itu akan takut lah. Gitu. Jadi, bukan berarti memindahkan kejahatannya keluar daerah bandara gitu ya. Kalau di bandara banyak itu juga harus dijagain juga. jadi kalau menurut saya barangkali itu seperti kadang ada polisi turis gitu kan di pantai-pantai itu kan menjagai turis kita supaya aman. Dan di airport juga TKI. Mungkin kalau boleh saya mengusulkan itu dijagain juga Bang gitu. Jadi supaya suasananya itu kondusif dan mereka terjaga dengan sebaik-baiknya. Baik Pak Gatot, saya akan minta pendapat Pak Suwardi Alyus tapi sesaat lagi setelah pariwara. Kita break dulu. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.